malam. Kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai reaksi-reaksi yang bisa dilibatkan dalam proses sintesis organik. Nah, di sini untuk sintesis organik kita ketahui bisa terjadi melalui berbagai jenis reaksi organik yang ada. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka reaksi yang sering terjadi pada saat proses sintesis organik yang sesuai dengan pembentukan ikatan karbon-karbon, maka bisa diklasifikasikan reaksi yang sering terjadi adalah yang pertama, alkilasi karbanion, kemudian yang kedua reaksi karbonil, kemudian reaksi adisi, adisi 1,4 yaitu adisi misel, dan juga reaksi pada alkena dan juga alkin. Nah, untuk yang pertama, reaksi yang sering terjadi atau yang sering dilalui untuk proses sintesis dalam pembentukan ikatan CC adalah alkilasi karbanion. Di mana alkilasi karbanion ini dibedakan kembali ke beberapa jenis. Secara umum, alkilasi karbanion itu berarti adalah proses penambahan gugus alkil dari atau yang berasal dari suatu alkil halida yang akan diserang oleh suatu karbanion atau karbon yang negatif. Jadi alkilasinya adalah sumber C positif yang akan diserang oleh suatu karbanion atau C yang negatif. Nah, sehingga ini akan membentuk ikatan CC yang baru. Jadi ada gugus alkil yang masuk ke dalam suatu karbanion. Nah, untuk alkilasi karbanion ini itu yang pertama ada alkilasi oleh ion enolat. Nah, ini adalah ion karbanionnya berupa ion enolat. Kemudian yang kedua ada alkilasi berupa atau berasal dari asetilide dan sianida karbanionnya. Nah, ini adalah asetilide dan ini adalah sianida. Alkilnya itu sama berasal dari alkil halida. Kemudian juga pembentukan ikatan CC yang baru dari reaksi alkilasi karbanion itu bisa berasal dari alkilasi organometalik, di mana kita tahu ketika ada alkil yang berikatan dengan suatu organologam, maka R-nya akan bersifat elektronegatif atau karbanion, sehingga bisa menyerang suatu C yang positif itu yang berasal dari baik alkil halida di sini atau ini berasal dari suatu epoksida C positifnya. Kemudian yang kedua, reaksi yang bisa terjadi pada saat pembentukan ikatan CC yang baru adalah adisi karbonil dan juga reaksi substitusi pada karbonil. Nah, ini ada beberapa reaksi juga yang bisa terjadi. Yang pertama ada reaksi aldol dan juga reaksi-reaksi yang terkait. Nah, kita tahu kalau reaksi aldol adalah reaksi pada dua molekul atau dua senyawa karbonil yang akan menghasilkan suatu produk aldehid dan juga keton. Nah, ini adalah aldehid dan ketol dan alkohol yang disingkat dengan aldol. Kemudian yang reaksi yang kedua itu adalah kondensasi
Claisen dan reaksi-reaksi yang terkait, di mana reaksi kondensasi Claisen ini berasal dari dua buah molekul karbonil yang jenis karbonilnya adalah ester, sedangkan kalau untuk aldol itu salah satunya yang memiliki hidrogen alfa. Nah, di reaksi kondensasi Claisen itu akan menghasilkan suatu ester dan juga keton. Kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi organometalik, di mana reaksi ini terjadi antara molekul yang memiliki gugus karbonil dengan alkil yang terikat dengan suatu organologam. Contohnya di sini adalah reaksi Grignard. Jadi ini reaksi-reaksi yang terjadi pada adisi karbonil atau juga substitusi pada karbonil. Kemudian juga selanjutnya pembentukan ikatan CC yang baru itu yang berasal dari adisi karbonil dan reaksi substitusi karbonil itu berasal dari adisi dari sianida atau acetylide ya, di mana gugus karbonil itu bereaksi atau berikatan dengan acetylide dan juga sianida. Ini adalah sianida, ini acetylide. Sehingga membentuk suatu ikatan tunggal. Kemudian juga selanjutnya bisa berikatan dengan reaksi atau dengan reaksi Wittig gitu ya. Nah, ini juga reaksinya adalah reaksi adisi. Nah, selanjutnya reaksi yang bisa terjadi pada pembentukan ikatan karbon-karbon dalam reaksi organik atau dalam proses sintesis organik adalah reaksi adisi konjugasi, yaitu yang dikenal dengan reaksi Micelle, yaitu terkait dengan adisi 1,4. Nah, kemudian reaksi selanjutnya yaitu reaksi pada alkena dan juga pada alkin. Nah, ini dibedakan menjadi ada adisi karben menjadi alkena dan juga reaksi perisiklik yaitu terkait dengan sikloadisi. Nah, kita akan bahas satu persatu reaksi yang tadi bisa terjadi atau yang sering terjadi dalam proses sintesis. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai reaksi karbonil. Jadi konsekuensi kepolaran gugus karbonil kita tahu bahwa oksigen di sini akan bersifat elektronegatif dan karbon di sini akan bersifat elektropositif, sehingga di sini oksigen bersifat nukleofil akan bereaksi dengan asam dan juga elektrofil. Kemudian C yang di sini dia bersifat elektrofil akan bereaksi dengan basa dan nukleofil. Ini adalah konsekuensi kepolaran dari gugus karbonil. Nah, kemudian jika ada suatu karbonil yang pada posisi alfa dan betanya ada ikatan rangkap, maka disebutnya adalah senyawa-senyawa alfa beta karbonil tak jenuh. Nah, prinsip dari reaksi senyawa alfa beta karbonil tak jenuh ini awal mulanya adalah berasal dari suatu gugus hidroksi, yaitu terutama tepatnya adalah beta hidroksiketon. Itu direaksikan dengan asam atau basa akan menghasilkan suatu alfa beta karbonil tak jenuh. Maka ketika kita menemukan molekul target yang akan disintesis itu berupa alfa beta karbonil tak jenuh, maka kita bisa melakukan analisis. Yang pertama bisa dilakukan interkoneksi gugus fungsi, di mana ikatan rangkapnya diubah menjadi gugus hidroksi, kemudian dilakukan diskoneksi 1,3 di karbonil gitu ya, di O gitu ya. Di sini akan menghasilkan suatu molekul yang
Sintetik ekuivalennya adalah, sama. Atau bisa juga tanpa melalui IGF langsung dilakukan diskoneksi di alfa beta, tak jenuhnya. Nah, sehingga di sini juga akan menghasilkan, sintetik ekuivalen yang sama dengan yang sebelumnya. Maka sintesisnya di sini 2 dimetil keton gitu ya, akan, berikatan dengan 2 metil keton dimetil keton yang lain dengan adanya protonasi maka akan diperoleh suatu, alfa beta karbonil tak jenuh. Nah, reaksi pada senyawa alfa beta karbonil tak jenuh itu, bisa dilihat dari ketika reaksi dengan elektrofil. Nah, kita tahu bahwa gugus karbonil itu akan mendeaktivasi ikatan CC terhadap elektrofil. Nah, sehingga di sini alfa beta karbonil tak jenuh itu kurang reaktif terhadap adisi elektrofilik dibandingkan dengan alkena yang sederhana. Namun masih bisa, hanya saja kurang reaktif. Kenapa? Karena gugus karbonilnya akan mendeaktivasi ikatan CC yang ada pada senyawa alfa beta karbonil tak jenuh. Karena di sini gugus karbonil adalah gugus penarik elektron sehingga dia akan mendeaktivasi ikatan rangkapnya. Nah, sedangkan kalau alfa beta karbonil tak jenuh direaksikan dengan suatu nukleofilik, nah di sini kita tahu bahwa gugus karbonil akan mengaktifasi ikatan CC terhadap nukleofil, ya. Dengan kata lain bahwa reaksi alfa beta karbonil tak jenuh dengan nukleofil itu akan sangat mudah terjadi. Nah, sehingga di sini alfa beta karbonil tak jenuh itu akan lebih reaktif terhadap reaksi adisi nukleofilik dibandingkan dengan alkena sederhana. Nah, ini adalah alfa beta karbonil tak jenuh. Nah, karbonil ini akan mengaktifasi ikatan CC atau rangkap 2 terhadap nukleofil karena di sini karbonil itu bersifat menarik elektron sehingga C di sini akan bersifat elektropositif yang akan lebih lebih disukai oleh si nukleofil. Sehingga reaksi terhadap nukleofilik itu akan lebih mudah terjadi dibandingkan dengan alkena yang sederhana. Karena kalau alkena pada alamiahnya itu merupakan nukleofilik sehingga ketika direaksikan dengan nukleofilik itu cenderung tidak lebih reaktif. Nah, selanjutnya, reaksi yang berlangsung pada alfa beta karbonil tak jenuh itu dapat berupa, adisi 1,2 atau adisi 1,4 yang saling bersaing. Di mana di sini, persaingan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah, reaksi yang digunakan, kemudian juga bagaimana mekanisme reaksinya, dan yang ketiga bagaimana kondisi reaksi yang dibuat ataupun yang, dilakukan pada saat proses sintesis. Nah, terkait dengan, pereaksi di sini berarti nukleofilnya itu ada yang disebut dengan nukleofil keras atau hard nukleofil atau bisa juga disebutnya adalah nukleofil kuat, di mana di sini yang dimaksud dengan nukleofil keras adalah anion dengan muatan negatif yang terlokalisasi pada suatu atom yang kecil. Contohnya ada NH2, kemudian, OR, alkoksi, dan juga ion hidrida. Nah, sedangkan untuk nukleofil lunak atau soft nukleofil atau juga nukleofil lemah itu merupakan nukleofil yang jenisnya netral atau anion yang terdelokalisasi pada atom yang besar. Nah, di sini contohnya ada NH3 atau juga suatu alkil sulfida. Nah, biasanya untuk nukleofil yang keras atau nukleofil yang kuat cenderung akan mengalami reaksi adisi 1,2 atau adisi langsung karena basa kuat. Nah, dan juga kalau basa kuat itu pasti bukan gugus pergi yang baik sehingga menyerang langsung pada gugus
C yang terikat pada karbonil dan berlangsung tidak reversibel. Sedangkan untuk nukleofil lunak itu cenderung mengalami reaksi adisi 1,4 yang tidak langsung karena biasanya merupakan basa lemah. Kalau basa lemah itu akan sebagai gugus pergi yang baik. Nah, sehingga di sini adisi konjugat pada gugus karbonil alfa beta tak jenuh itu bisa mengalami reaksi adisi langsung 1,2 atau adisi konjugat di 1,4. Kenapa bisa demikian? Nah, kita lihat proses atau mekanisme reaksi yang bisa menghasilkan adisi 1,2 dan 1,4. Kita tahu bahwa ini adalah karbonil yang memiliki kepolaran yang khas, di mana O-nya akan bersifat elektronegatif dan C yang di sini disebut elektropositif karena ikatan yang ada di CO itu lebih tertarik ke O. Nah, kemudian di sini ada alfa beta yang terikat satu sama lainnya ikatan rangkap, maka di sini ikatan rangkap yang kaya akan elektron itu akan memberi kepada yang kekurangan elektron yang disebabkan oleh adanya daya tarik dari oksigen. Sehingga di sini dia bisa mengalami resonansi dengan ikatan rangkapnya itu akan berpindah ke C yang di sini sehingga menghasilkan spesi ataupun karbon yang positif di ujung sebelah ini. Maka ketika ada nukleofil masuk, bisa masuk di pusat elektrofilik yang ini, yang di dekat karbonil, atau juga di karbon yang ujung yang sebelah sini. Nah, kalau untuk yang masuk langsung ke dalam C positif dari karbonil, maka yang disebut dengan adisi langsung atau adisi 1,2. Nukleofil ini akan menyerang langsung pada C positif di sini. Nah, syarat untuk nukleofil bisa menyerang langsung adalah kalau nukleofil ini nukleofil yang kuat. Nah, kalau nukleofil kuat itu bukan merupakan gugus pergi yang baik. Sedangkan untuk adisi konjugat atau adisi 1,4 itu nukleofilnya sebelum menyerang itu akan menunggu terjadinya resonansi dari posisi pusat elektrofilik yang di karbonil menjadi yang di letaknya di ujung di sini. Nah, karena nukleofilnya itu tidak kuat sehingga dia bisa menunggu proses resonansi yang terjadi pada alfa beta karbonil tak jenuh. Nah, sehingga terbentuklah kemudian kalau misalnya setelah terbentuk resonansi C positifnya di sini, maka nukleofil baru akan menyerang dan terbentuklah suatu intermediat ion enolat yang akhirnya nukleofil akan masuk di C atau di pusat elektrofilik yang bukan di karbonil. Nah, perbedaan antara adisi 1,2 dengan adisi 1,4 itu jika dikaitkan dengan kontrol termodinamik dan kinetik, untuk yang adisi 1,2 itu terkait dengan kontrol kinetik di mana di sini reaksinya ataupun prosesnya akan berlangsung cepat. Kenapa? Karena nukleofil yang digunakan itu kuat sehingga dia akan menyerang langsung pada C positif yang dari karbonil, belum mengalami resonansi atau C-nya nukleofilnya mengikat pada posisi 1 dan 2. Nah, ini yang produk yang dihasilkannya adalah produk kinetik. Berbeda dengan kalau adisi konjugat 1,4, nah reaksinya berlangsung lambat karena nukleofil yang menyerang itu tidak terlalu kuat sehingga alfa beta karbonil jenuh bisa mengalami resonansi terlebih dahulu sehingga nukleofil akan masuk di C yang setelah mengalami resonansi pusat elektrofilnya di sini. Nah, sehingga di sini biasanya produk ini akan dikontrol secara termodinamik.
Nah, kemudian selanjutnya, terkait dengan diskoneksi pada suatu sintesis, organik itu bisa, dilakukan melalui satu gugus fungsi diskoneksinya dan ada juga yang, terlibat atau yang melibatkan 2 gugus fungsi. Untuk yang diskoneksi satu gugus, nah ini biasanya yang pertama ada gugus fungsi alkohol, eter, alkyl halida maupun sulfida. Nah ini biasanya akan, mengalami, diskoneksi di posisi, alkyl dengan heteroatomnya. Kemudian untuk yang, turunan karbonil masih didiskoneksi satu gugus, kita tahu bahwa, eee karbonil itu memiliki, jenis, senyawa yang berbeda, ada keton, ada aldehid, ada asam karboksilat, ada turunan asam karboksilat. Nah, di sini turunan, asam karboksilat ini ada, suatu alkil suatu halida ya. Kemudian, ini adalah, suatu anhidrat. Kemudian ini adalah ester dan ini adalah suatu amida. Nah, maka nanti di sini proses, diskoneksinya itu biasanya melalui ikatan, pada karbonilnya. Ya, nah ini pada karbonilnya. Kemudian di sini pemutusan ikatan antara C dengan N, nah, sehingga diperoleh suatu sintetik ekivalen ini yang berasal dari sinton di sininya positif, kemudian ini negatif, maka ini sintetik ekivalennya. Kemudian si NH2 di sini mengalami interaksi gugus fungsi menjadi NO2, kemudian dilakukan pemutusan ikatan di C dan N sehingga diperoleh starting materialnya adalah di, klorobenzen ya. Di klorobenzen kemudian proses sintesisnya dari, diklorobenzen dengan, menjadi, NO2 itu prosesnya adalah nitrifikasi, kemudian untuk, NO2 diubah menjadi NH2 itu reaksinya adalah reduksi. Kalau dari NH2 ke NO2 itu reaksinya oksidasi, kemudian dari, amina ini gitu ya, anilin dan, diklorobenzen ini, kemudian ditambahkan sintetik ekivalen yang, selanjutnya gitu ya, yang kedua, maka akan dihasilkan suatu, molekul target propanil. Kemudian, ada, sintesis yang melibatkan diskoneksi dari 2 gugus, yaitu kita lihat kalau senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi 2 gitu ya dalam, molekulnya. Nah, ini ada 1,1 difungsi. Jadi maksudnya adalah senyawa-senyawa yang memiliki 2 gugus fungsi yang terikat pada karbon yang sama. Ini contohnya ada asetal dan ada cyanohidrin. Nah, di, asetal ini, gugus fungsinya adalah, eter. Kemudian ini cyanohidrin, gugus fungsinya ada CN dan hidroksi. Kemudian juga ada, contoh yang lain yang, sering dijumpai, di dalam tubuh kita adalah asam amino. Nah, ini juga memiliki gugus fungsi yang, ada 2 gitu ya, dan dari amina dan juga dari asam karboksil. Nah, ini, senyawa-senyawa yang memiliki, 2 gugus fungsi dalam molekulnya. Nah, bagaimana pemutusan ikatannya? Nah, biasanya dilakukan pemutusan di salah satu gitu ya. Ini misalnya di, metoksi yang di sini gitu ya, metoksi di sini atau juga di sini, itu akan menghasilkan, sinton yang sama dan sintetik ekivalen yang sama. Nah, di sini jadi O metoksi gitu ya, sinton negatif, kemudian ininya sinton positif ya, sinton positif. Nah, kemudian nanti dia berasal dari sinton ekivalennya dari ikatan rangkap karbonil, kemudian, ini akan menjadi, ditambahkan sesuatu yang positif yaitu H jadi metanol. Kemudian kalau cyanohidrin juga sama, di sini bisa pemutusan ikatannya di CN
sehingga akan dihasilkan sinton seperti ini dan sintetik ekuivalennya adalah ini. Nah, untuk asam amino sendiri, nah ini pertamanya dilakukan FDI dulu dari COH diganti dengan sianida untuk mempermudah diskoneksinya. Kemudian selanjutnya baru dilakukan pemutusan ikatan di sini. Nah, sama seperti cyanohydrin gitu ya, identiknya hanya ini amina, ini OH. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan sintetik ekuivalennya, dicari yang ada di pasaran. Kemudian diskoneksi dari yang mengandung 2 gugus dalam molekulnya itu ada yang senyawa yang termasuk ke dalam 1,2 difungsi. Maksudnya adalah ada senyawa yang memiliki 2 gugus fungsi tetapi tidak berada pada C yang sama, tetapi C nomor 1 dan C nomor 2 ibaratnya. Nah, ini contohnya. Ini ada benzen dan juga ada klorida gugus fungsinya gitu ya, atau di sini bisa mengalami IGF, Cl-nya digantikan dengan OH. Kemudian ini bisa dilakukan diskoneksi di sini menghasilkan sintetik ekuivalennya adalah PHMGBr karena di sini sinton negatif, ini sinton positif, itu berasal dari suatu epoksida ya. Kemudian contoh yang lain, nah ini ada beberapa senyawa. Ini ada amina gitu ya gugus fungsinya. Kemudian ini adalah suatu ester ya. Nah, kemudian juga ada beberapa senyawa, ini adalah yang untuk alkohol gitu ya. Kemudian ada juga senyawa pada karbonil, terutama adalah 2,4 dikarbonil. Jadi ada di posisi 2 dan 4 karbonilnya gitu ya. Nah, ini juga akan menghasilkan suatu diskoneksi yang khas. Kemudian selanjutnya ada 1,3 difungsi. Jadi ada di nomor jaraknya antara 1 dan 3 antara gugus fungsi yang satu dengan gugus fungsi yang lain. Nah, biasanya ini terjadi pada kondensasi aldol dan 1,3 difungsi juga itu bisa terjadi pada senyawa-senyawa karbonil yang alfa beta karbonil tak jenuh ya. Nah, kemudian selain itu juga 1,3 dikarbonil itu untuk reaksi tipenya Claisen. Nah, ini juga bisa terjadi pemutusan ikatan, ikatannya bisa di sini atau bisa di sini, menghasilkan sintetik ekuivalen yang berbeda. Kemudian selanjutnya yang memiliki gugus fungsi 2 itu ada 1,4. Jadi jaraknya antara gugus fungsi yang satu dan yang ke gugus fungsi yang lain jaraknya 4. Nah, ini ada senyawa 1,4 dikarbonil contohnya yaitu enolat dan alfa halokarbonil. Nah, ini biasanya pemutusan ikatannya ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini kalian nanti akan bisa menghasilkan suatu sinton yang kepolarannya sesuai dengan gugus fungsi yang ada. Ini positif, maka ketika pemutusan di sini maka ini akan menghasilkan sinton negatif, yang ini akan sinton positif, ya. Nah, ini contoh yang lain yang masih 1,4 dikarbonil. Untuk ini adalah 1,4 difungsi maksudnya. Ini untuk senyawa karbonil dengan adanya gugus hidroksi pada posisi 1 dan 4 gitu ya. Jadi ini gugus karbonilnya, nah kemudian dengan jarak 1, 4 itu ada gugus hidroksi yaitu di posisi gamma. Ini alfa, beta, gamma gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, sehingga ini termasuk ke dalam 1,4 difungsi. Nah, pemutusan ikatannya biasanya ada di sama seperti pada alfa beta 1,4 dikarbonil. Nah, kemudian selanjutnya ada diskoneksi di 2 gugus yang memiliki senyawa 2 gugus fungsi yaitu 1,5 difungsi. Nah, senyawa 1,5 difungsi contohnya adalah 1,5 dikarbonil. Nah, ini reaksi misel. Nah,
Nah, jadi ada 2 alternatif diskoneksi di kasus ini gitu ya, dalam kasus ini untuk, adisi 1,5 dikarbonil. Jadi ada 2 karbonil di posisi, jaraknya adalah 1,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah, untuk reaksi misel. Pemutusan ikatannya bisa di A, bisa di B, yang nanti masing-masing sintonnya kalau di A, berarti ini akan menghasilkan, C yang negatif, maka, nanti ini bisa berasal dari, sintetik ekuivalennya adalah sesuatu yang positif, misalnya hidrogen. Kemudian sintetik ekuivalen yang lain, sinton yang lain berarti ini adalah positif, maka, ketika ini positif bisa berasal dari ikatan rangkap. Ketika pemutusannya di sini, di B, nah maka ini yang bersifat negatif, ya kan, kemudian ini yang bersifat positif, sehingga, ini berasal dari, bisa masuk hidrogen di sini, sehingga, bentuknya, jadi CH3COR dan, untuk yang sinton yang positif ini akan berasal dari ikatan rangkap, gitu ya. Nah, kita lihat pemahaman analisis diskoneksi 1,5 di CO yang menggunakan analisis retrosintesisnya adalah adisi misel, yaitu dilakukan diskoneksi pada ikatan alfa beta dalam, adisi misel. Jadi ketika menemukan molekul target 1,5 dikarbonil, maka bisa pemutusan ikatannya itu di posisi ikatan alfa beta. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi ada di posisi A, bisa di posisi B, yang masing-masing akan menghasilkan donor dan aksesor misel yang berbeda. Nah, reaksi yang dominan untuk senyawa 1,5 di karbonil atau di O itu tadi adisi misel dan juga ada anelasi atau siklisasi Robinson. Di mana reaksi misel ini adalah adisi nukleofil terhadap senyawa alfa beta karbonil tak jenuh yaitu 1,5 di CO. Nah, contoh reaksinya adalah ini. Ini adalah donor misel dan ini adalah akseptor misel. Jadi ini ada 1,5 di CO dan juga donor miselnya dan ini sebagai akseptor miselnya. Dan anelasi atau siklisasi Robinson itu merupakan siklisasi yang spontan dari produk adisi misel. Nah, kita lihat penjelasannya lebih lanjut terkait dengan adisi misel yaitu adisi karbanion. Nah, di sini adisi misel itu tadi ada yang donor misel dan ada akseptor misel. Nah, ini adalah alfa beta karbonil tak jenuh gitu ya, di mana alfa beta karbonil tak jenuh itu sebagai sumber elektrofil dan di sini ada adisi karbanion gitu ya yang awalnya adalah diambil H plusnya H-nya oleh suatu basa sehingga menghasilkan karbon negatif di sini yang akan menyerang karbon positif pada adisi misel yaitu adisi biasanya konjugat 1,4. Sehingga terbentuklah ikatan CC yang baru. Nah, kemudian dengan adanya air maka akan diperoleh 1,5 di CO. Gitu ya. Nah, ini adalah produk dari adisi misel. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini adalah nanti sebagai sumber alfa beta karbonil tak jenuhnya. Nah, ini sebagai C negatifnya yang nanti H-nya itu akan diambil oleh suatu basa organik di sini. Ini juga sama, ini adalah sumber C negatifnya, sedangkan ini sebagai sumber C positifnya sehingga akan dihasilkan suatu 1,5 dikarbonil, produk dari adisi misel. Nah, sedangkan untuk anelasi Robinson itu merupakan siklisasi secara spontan yang dari produk adisi misel. Nah, ini seperti yang diketahui ini adalah untuk sumber karbon negatifnya ya kan, H-nya diambil oleh basa di sini sehingga akan menghasilkan C negatif di sini yang akan menyerang C positif yang ada pada alfa beta karbonil tak jenuh sehingga diperoleh molekul seperti ini ya. Nah, kemudian dengan adanya basa kembali maka akan melakukan siklisasi penutupan cincin
yang menghasilkan nanti cincin, Robinson, eee, yang, dengan cara melepaskan molekul air. Nah, contoh, studi kasusnya, nah kita lihat ini molekul targetnya. Nah, molekul target ini, nah ini adalah merupakan adisi produk dari adisi misel. Karena apa? Karena ini ada 2 karbonil di mana posisinya ada 1 dan 5 atau jaraknya, 1 dan 5. Sehingga kita ketahui bahwa ini adalah, produk dari adisi misel yang, bisa dilakukan diskoneksi di 1,5 di CO atau di posisi alfa betanya. Nah, maka di sini ketika dia pemutusan ikatan, nah ini kita tahu ini dia bersifat, O menarik elektron, C positif, kemudian di sini dia bisa, apa namanya, ikatannya bisa, berpindah ke sini gitu ya, sehingga elektron ikatannya dia ke sini, sehingga membentuk ini ikatan rangkap gitu ya, sikloheksanon, dan ini, menjadi, dari ikatan rangkap gitu ya, kemudian dari sini bisa, mengalami resonansi menjadi bentuk seperti ini, dan akhirnya ini kita tahu bahwa, kalau OH itu perlu diproteksi untuk menghindari, reaksi, reaksi dengan, yang lain gitu ya. Karena, ini ada karbonil, yang kita inginkan adalah yang bereaksinya adalah yang, metil, tetapi kita tahu metil itu, kurang reaktif maka perlu diaktifasi. Sehingga biasanya ditambahkan suatu, apa namanya, suatu, asetoasetil ester ya. Nah, maka sintesisnya, nah ini adalah sikloheksanon gitu ya, sikloheksanon, sebentar. Nah, sikloheksanon ditambah dengan, asetoasetil ester gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya basa untuk menghasilkan, C negatif yang ada di sini, maka akan diperoleh suatu, intermediate ini, maka, setelah itu dilakukan, pemanasan dan juga, protonasi, maka akan diperoleh molekul target. Nah, mekanisme reaksinya, nah ini, jadi ini, H asam yang bersifat asam gitu ya karena, terikat pada C alfa, itu diambil oleh basa organik sehingga ikatan rangkap ikatan C dengan H di sini akan dikasih ke sini, dan elektron ikatan di sini dia ditarik ke O sehingga akan, menghasilkan suatu, intermediate yang seperti ini. Kemudian karena di sini ikatan rangkap kaya akan elektron, maka akan menyerang C positif yang di sini karena di sini sudah ditarik oleh, karbonil gitu ya, karena ini adalah alfa beta karbonil tak jenuh sehingga membentuk ikatan, yang baru seperti ini. Kemudian dengan adanya basa, nah maka, dan juga, pemanasan, eee, selanjutnya diakhiri dengan dekarboksilasi, maka akan diperoleh molekul target. Kemudian contoh yang lain ada, eee ini sama 1,5 dikarbonil gitu ya, adisi, misel. Nah di sini, pemutusan ikatan ataupun diskoneksinya bisa dilakukan di sini gitu ya, nah di sini. Nah sehingga, sini akan menghasilkan suatu, sinton, seperti ini gitu ya, dan nanti akhirnya akan menghasilkan sintetik ekuivalennya adalah etil 2 oksi sikloheksana karboksilat, dan juga di sini ini adalah C positif, maka akan diperoleh sintetik ekuivalennya berasal dari etil akrilat. Jadi C yang negatif yang berasal yang negatif yang berasal dari ikatan rangkap. Maka sintesisnya itu, dari suatu, karbonil, ditambahkan dengan suatu basa organik untuk menghasilkan C negatif, kemudian, direaksikan lebih lanjut dengan sintetik ekuivalen yang kedua, kemudian, mengalami reaksi, dengan adanya basa kembali, maka akan diperoleh molekul target yang diinginkan.
Kemudian selanjutnya terakhir ada senyawa 1,6 difungsi. Biasanya ini adalah untuk proses ozonolisis dari sikloheksen di mana mengandung senyawa dikarbonil di posisi 1 dan 6. Ini contohnya ya. Nanti akan menghasilkan starting materialnya adalah sikloheksen. Nah, strategi untuk 1,6 difungsi itu biasanya akan melakukan suatu rekoneksi. Jadi dikoneksi ulang. Nah, rekoneksi sering digunakan pada desain analisis bagi senyawa difungsi 1,6 karena senyawa tersebut dapat dibuat dari reaksi ozonolisis alkena dilanjutkan dengan menggunakan seng dan juga ada H2O. Jadi sikloheksena dengan ozonolisis dan juga reduksi menggunakan Zn dan dalam H2O maka akan diperoleh produk produk 1,6 di karbonil, yaitu ini contohnya adalah ada asam adipat suatu senyawa 1,6 di karbonil. Jadi 1,6 di karbonil itu biasanya berasal dari sikloheksena yang direaksikan dengan ozon dalam kemudian dilakukan reduksi dengan menggunakan seng dalam H2O. Nah, contohnya ini adalah awalnya ada alfa beta karbonil tak jenuh. Nah, kemudian di sini melalui pemutusan ikatan di alfa beta. Nah, di sini maka akan diperoleh suatu senyawa 1,6 dikarbonil. Kemudian dilakukan rekoneksi, maka akhirnya akan diperoleh suatu sikloheksena. Maka dengan reaksi Grignard itu akan menghasilkan suatu karbonil. Selanjutnya dilakukan intervensi gugus fungsi dari karbonil menjadi OH, tetapi di sini menjadi suatu benzen. Kemudian dilakukan diskoneksi di rantai sampingnya. Nah, maka dari sini akan menghasilkan suatu fenol. Nah, kemudian nanti akhirnya sintesisnya adalah atau sintetik materialnya adalah fenol dan tersier butil klorida karena ini sintetik ekuivalennya di sini ada positif gitu ya, karena benzen negatif maka ini positif ditambahkan sesuatu yang negatif yaitu tersier klorida sehingga sintetik ekuivalen yang kedua itu tersier butil klorida dan sintetik ekuivalen yang pertama adalah suatu fenol. Maka sintesisnya adalah fenol ditambahkan dengan tersier butil klorida, kemudian dilakukan reaksi alkilasi Friedel-Crafts gitu ya dengan pelepasan HCl. Kemudian di sini dari fenol yang terikat dengan butil itu dilakukan reaksi reduksi sehingga awalnya dari ikatan rangkapnya hilang jadi sikloheksana. Kemudian dilakukan oksidasi jadi OH jadi karbonil. Kemudian selanjutnya di sini ditambahkan dengan reaksi Grignard juga dan adanya protonasi dalam H2O dan juga yang tahap ketiga adalah pelepasan H2O sehingga menjadi ikatan rangkap jadi menjadi diubah dari sikloheksanon menjadi sikloheksen. Kemudian yang terakhir untuk menghasilkan 1,6 di karbonilnya itu dilakukan ozonolisis dan penambahan seng dalam H2O. Kemudian selanjutnya dilakukan kondensasi di dalam diri atau kondensasi internal sehingga diperoleh molekul target yang kita inginkan. Nah, mungkin reaksi yang paling penting di sini untuk membuat sikloheksena adalah melalui reaksi Disalder sehingga di sini membuka peluang yang lebih besar dari 1,6 dikarbonil. Nah, produk Disalder itu mempunyai sekurang-kurangnya 1 gugus karbonil sehingga pemutusan produk mempunyai hubungan 1,4 dan 1,5 di karbonil. Nah, nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut di bahasan selanjutnya. Di kesempatan ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.